Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadiwa Pangestu, 5232368. Di sini saya adalah mahasiswa semester 3 Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum yang telah saya lakukan, yaitu modul keempat tentang gelombang. Modul ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memahami metode seismik secara general. Kemudian yang kedua, menentukan kecepatan gelombang P dan gelombang S. Yang ketiga, menentukan modulus Boole, modulus Young, modulus shear, cross tantalum, dan Poisson ratio, lalu membandingkannya ke dalam literatur yang telah dicari. Kemudian yang terakhir adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan gelombang seismik. Nah, nama metode yang menggunakan gelombang ini disebut metode seismik. Metode seismik ini umum sekali digunakan dalam bidang geofisika, baik untuk mencari minyak, gas, maupun dalam analisis kebencanaan seperti gempa bumi dan tanah longsor. Gelombang seismik itu apa sih? Gelombang seismik itu adalah gelombang elastis yang mengalir di bawah permukaan bumi yang disebabkan oleh ada deformasi struktur tekanan oleh bumi. Gelombang ini terbagi menjadi dua berdasarkan asal sumbernya. Yang pertama adalah bencana alami. Bencana alami ini gelombang itu umumnya disebabkan oleh adanya deformasi struktur bawah permukaan bumi. Kemudian kalau secara buatan, yaitu memang gelombang yang sengaja dibuat untuk menganalisis bawah permukaan. Kemudian gelombang juga terbagi menjadi dua, yaitu gelombang bodi dan gelombang permukaan. Gelombang bodi adalah gelombang yang mengalir di bawah permukaan, sedangkan gelombang permukaan adalah gelombang yang mengalir di dekat permukaan. Seperti yang sudah dikatakan, gelombang bodi adalah gelombang yang merambat di dalam permukaan bumi. Menurut Muset, gelombang bodi terbagi menjadi dua, yaitu gelombang P, gelombang primer, yang datangnya lebih dulu daripada gelombang S, yaitu gelombang sekunder. Nah, gelombang primer ini merupakan gelombang longitudinal di mana gerak partikel bergerak searah dengan arah rambat gelombang. Gelombang P memiliki kecepatan yang lebih tinggi sehingga sampai lebih dulu dibandingkan dengan gelombang S. Sedangkan gelombang sekunder dan gelombang S, gelombang transversal di mana gerak partikel bergerak tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Gelombang sekunder ini tidak dapat merambat pada medium cair atau fluida. Nah, sedangkan gelombang permukaan itu gelombang yang merambat di atas permukaan bumi atau di dekat permukaan bumi. Gelombang permukaan ini adalah gelombang yang menjalar pada bidang batas antara dua medium. Nah, contoh gelombang permukaan ini terbagi menjadi dua. Ada gelombang low, gelombang yang menjalar dalam bentuk gelombang transversal, dan merupakan gelombang S horizontal yang arah penjalarannya paralel dengan permukaan. Saat terjadi gempa, gelombang low ini yang menyebabkan terjadinya pergeseran horizontal. Dan gelombang rally itu gelombang permukaan yang gerakan gelombangnya merupakan gabungan dari gerakan gelombang P dan S. Gelombang rally ini bergerak dengan elliptic retrograde atau memutar menggulung seperti berikut. Jika diamati kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S pada sampel batuan beku I6 dan I9 itu lebih cepat atau lebih besar dibandingkan kecepatan gelombang P dan gelombang S pada batuan sedimen atau batu pasir. Hal ini terjadi karena pada batuan pasir terdapat pori-pori atau kurang kompak istilahnya, sehingga memperlambat propagasi dari gelombang. Selain itu, modulus elastisitas pada batuan beku itu lebih besar dibandingkan dengan batuan pasir yang lebih kecil, sehingga gelombang pada batuan pasir atau batuan yang berpori itu merambat lebih lambat dibandingkan dengan gelombang yang merambat pada batuan beku.